Baiklah, saat ini saya akan membahas beberapa materi mengenai matriks. Yang pertama yaitu definisi matriks. Matriks adalah susunan bilangan real atau bilangan kompleks yang disusun dalam baris dan kolom sehingga membentuk jajaran persegi panjang. Sekali lagi, matriks adalah susunan bilangan real atau bilangan kompleks yang disusun dalam baris dan kolom sehingga membentuk persegi panjang. Banyaknya baris dan kolom suatu matriks menentukan ukuran dari matriks tersebut. Disebut ordomatriks. Kita lihat di sini ada contoh matriks A. Elemen matriks A tersebut berindeks rangkap. Contoh A23 menyatakan elemen matriks A pada baris kedua dan kolom ketiga. Matriks A berordo M kali N, maka ditulis A M kali N. Kita beralih ke operasi matriks. Operasi matriks dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu perkalian, penjumlahan, pengurangan. Kita mulai dari yang pertama, yaitu penjumlahan. Kita lihat di sini ada contoh matriks A dan matriks B. Nah, jika A tambah B sama dengan C, maka elemen C diperoleh dari penjumlahan elemen A dan B yang seletak, yaitu CIJ sama dengan AIJ tambah BJ untuk elemen C pada baris KI dan kolom BJ. Akibatnya, matriks A dan B dapat dijumlahkan apabila kedua matriks memiliki ordo yang sama. Nah, sifat penjumlahan matriks dibagi menjadi dua, yaitu hukum komutatif penjumlahan, hukum asosiatif untuk penjumlahan. Sini yang pertama, A tambah B sama dengan B tambah A. Kedua, A tambah buka kurung B tambah C sama dengan A buka kurung A tambah B tutup kurung tambah C. 3, A tambah 0 sama dengan 0 tambah A. 4, A tambah B pangkat T sama dengan A pangkat T tambah B pangkat T. Ada matriks B sedemikian sehingga A tambah B sama dengan B tambah A. 0 yaitu B sama dengan minus A. Pengurangan. Ini contoh matriks. Contoh pengurangan matriks. Jika A kurang B sama dengan C, maka elemen-elemen C diperoleh dari pengurangan elemen A dan B yang seletak, yaitu CIJ sama dengan AIJ kurang BIJ. Atau pengurangan dua matriks ini dapat dipandang sebagai penjumlahan, yaitu A tambah dalam kurung minus B. Perkalian matriks. Perkalian matriks dengan skalar. Kita lihat sini ada contoh matriks P, maka M kali P sama dengan 4 kali elemen-elemen yang ada di dalam matriks. Nah, sifat-sifat perkalian matriks dengan skalar yaitu A kali dalam kurung B tambah C sama dengan A kali B tambah A kali C. 2, A kali B kurang C sama dengan A kali B kurang A kali C. A tambah B kali C sama dengan A kali C tambah B kali C. 4, A kurang B kali C sama dengan A kali C kurang B kali C. Kelima, A kali B kali C sama dengan A kali B kali C. 6,
A kali B pangkat T sama dengan A kali B pangkat T. Perkalian dua matriks. Dua matriks A dan B. Dua matriks A kali B dapat dikalikan apabila jumlah kolom matriks A sama dengan jumlah baris matriks B. Ya, sekali lagi, dua matriks dapat dikalikan apabila jumlah matriks A sama dengan jumlah baris matriks B. Jadi AM kali N, BN kali P bisa didefinisikan, tapi BN kali P, AM kali N tidak dapat didefinisikan. Hasil kali dari matriks A berordo M kali N. Kita lihat sini contoh perkalian. Nah, hasil dari perkalian matriks A dan matriks B adalah M kali P. Contoh B, matriks B dan matriks C. B 1 kali 3, C 3 kali 1 sama dengan ini 6 kali 4, 8 kali 7 tambah 7 kali 2 sama dengan 94. Matriks kedua yaitu matriks A. 3 kali 1 kali B 1 kali 3, maka 2 kali 6, 2 kali 6 tambah 2 kali 8 tambah 2 kali 7 terus seterusnya, maka akan menghasilkan ini 2 kali 6 12, 2 kali 8 16, 2 kali 7 14 dan seterusnya. Nah, ini lagi contoh matriks A, matriks A dan matriks B. A kali 2 kali 2, B 2 kali 3, maka A kali B 1 kali 1, 2 kali 0, 1 kali 0, 2 kali 2 dan seterusnya, maka memperoleh hasil 1 4 1, memiliki 2 baris dan 3 kolom. Pada umumnya A kali B tidak sama dengan B kali A. Kedua, apabila A suatu matriks persegi panjang. Kedua, apabila A suatu matriks persegi, maka A pangkat 2 sama dengan A kali A, A pangkat 3 sama dengan A pangkat 2 kali A, A pangkat 4 sama dengan A pangkat 3 kali A dan seterusnya. Ketiga, apabila A kali B sama dengan B kali C, maka tidak dapat disimpulkan bahwa B sama dengan C. Keempat, apabila A kali B sama dengan 0, maka tidak dapat disimpulkan bahwa A sama dengan 0 atau B sama dengan 0. Determinan matriks adalah jumlah semua hasil perkalian elementer yang bertanda dari A dan dinyatakan dengan det, yang diartikan dengan sebuah hasil perkalian elementer bertanda dari suatu matriks. A adalah sebuah hasil perkalian elementer pada suatu kolom dengan plus 1 atau minus 1. Determinan matriks berordo 2 kali 2. Kita lihat sini contoh. Jika matriks A, contoh matriks, maka determinan matriks itu yaitu
A kali D kurang B kali C. Sebagai pengertian di atas kita diperoleh dari ini, menyilangkannya, silangkan. Hasil dari determinan di atas perkalian determinan di atas ini yaitu 20. Lihat. Determinan matriks berodot 3 kali 3. Untuk mencari determinan berodot 3 kali 3 dapat digunakan dua metode, yaitu metode Sarus ini ya. Jika matriks B, maka determinan B P kali T kali X tambah Q kali U kali V tambah R kali S kali W dan seterusnya. Sebagai pengingat, ketentuan di atas diperoleh dari metode Sarus. Tidak berlaku bila matriks beroda 4 kali 4 atau ordo yang lebih tinggi lagi. Sekali lagi, metode Sarus tidak berlaku bila matriks beroda 4 kali 4 atau ordo yang lebih tinggi lagi. Contoh matriks Q, maka determinan Q adalah 0. Lihat sini ya. Metode kofaktor. Setiap elemen menghasilkan suatu faktor yang tidak lain adalah minor dari elemen dalam determinan beserta tanda tempatnya. Minor suatu matriks A dilambangkan dengan MIJ adalah matriks bagian dari A yang diperoleh dengan cara menghilangkan elemen-elemen pada baris ke I dan elemen-elemen pada kolom ke J. Contoh M11, M12 dan M13 merupakan submatriks hasil ekspansi baris ke-1 dari matriks Q. Kofaktor suatu elemen baris ke I dan kolom ke J dari matriks A dilambangkan dengan KIJ sama dengan dalam kurung min 1 pangkat I tambah J. Untuk mencari determinan A dengan metode kofaktor cukup mengambil satu ekspansi saja, yaitu ekspansi baris ke-1. Untuk mendapatkan determinan Q dengan metode kofaktor adalah mencari lebih dahulu determinan minornya yang diperoleh dari ekspansi baris ke-1, yaitu determinan ini ya, determinan M11 sama dengan 13, determinan M12 sama dengan min 26, determinan M13 sama dengan min 13. Maka ini hasilnya. Dua kali min 13 kurang 4 kali min 26 tambah 6 kali min 13. Hasilnya 26 tambah 104 kurang 78 dan memiliki hasil 0. Kita beralih ke join matrix. Yang terakhir join matrix. Join matrix A adalah transfer dari kofaktor matrix tersebut diambil dengan A dan J. A sama dengan KIJ pangkat T. Contoh telah diketahui dari hitungan sebelumnya bahwa K11 sama dengan min 13, K12 sama dengan 26 dan K13 sama dengan min 13. Maka penyelesaiannya ini. Jika kita mencari K21, K22, K23. Nah, K21 min dari matriks tersebut memiliki hasil 12. K21 ya, memiliki hasil 12. K22 12
Y, matriks A. Nah, ini hasil dari matriks join matrix tersebut. Dan dari join matrix ini dikasih yaitu 3 baris dan 3 kolom, yaitu 13 baris terdiri dari 13, 12, 2 kedua 26, 24, min 24, min 4, 3 min 13, min 12, min 2. Ya, ini yang bisa saya jelaskan. Terima kasih.